Bonus demografi, demographic dividend, merupakan tantangan dan sekaligus ancaman bagi bangsa Indonesia. Bonus demografi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas yang semakin tinggi dan berimbas semakin tingginya kesejahteraan bangsa Indonesia. Kualitas SDM sebagai kata kunci dan pendidikan, kesehatan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas SDM. Bonus demografi itu adalah indikator sosiologis bahwa pada kurun waktu sampai dengan 2045 itu kita akan mendapat jumlah tenaga muda yang potensial, ya. Di samping itu ada jumlah usia tua juga yang hidup bertahan lama, ya. Karena itu kita harus menyiapkan tenaga muda ini dengan seperangkat kemampuan, keterampilan, dan karakter yang memungkinkan mereka tidak hanya hidup di dalam negeri, tetapi mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain, ya. Lebih-lebih sekarang kan sudah, tahun ini kita sudah masuk dalam era MEA, ya. Artinya apa? Lulusan kita tidak boleh, kata orang di desa itu, hanya cupet di daerahnya sendiri, tetapi dia harus mampu bersaing. Karena itu peran pendidikan menjadi sangat penting. Bagaimana kita menyiapkan tenaga lulusan pendidikan kita bukan hanya lulus, tetapi dia punya kemampuan yang mumpuni, ya. Kemampuan itu intinya adalah kemampuan yang utuh, ya. Dia bukan hanya harus menguasai pengetahuan, tetapi dia harus punya sikap, daya tahan, komitmen, ya, untuk mampu menggunakan pengetahuannya demi maslahat dirinya dan masyarakat bangsanya, ya. Karena itu proses pendidikan harus ditata ulang, disiapkan dengan sebaik-baiknya agar kita menghasilkan lulusan yang mumpuni, bisa bersaing dengan lulusan negara lain, ya. Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui penyempurnaan kurikulum. Kurikulum 2013 dengan struktur kurikulumnya yang memuat program peminatan yang mengakomodasi minat dan bakat atau kemampuan peserta didik dengan orientasi pemusatan dan perluasan mata pelajaran. Di dalam persaingan ini orang tidak boleh mono talent, ya, tetapi mereka harus multi talent, ya. Karena itu maka proses pendidikan pun harus mengarahkan pada lulusan kita supaya multi talent, ya. Karena itu anak-anak SMA di dalam kurikulum 2013 kita arahkan dengan satu upaya untuk memberikan arahan pemilihan minat. Nah, tetapi di dalam pemilihan minat itu mereka harus dibuka peluang untuk juga melihat minat yang lainnya. Misalnya, kita berikan kemungkinan anak-anak untuk memilih minat dalam bidang IPA, dalam bidang sosial, dalam bidang bahasa. Tetapi bersamaan dengan itu, anak IPA harus diberi peluang, dibekali kemampuan bahasa. Karena dia akan bersaing dengan lulusan dari negara lainnya. Lintas Minat adalah program kulikuler yang disediakan untuk mengakomodasi perluasan pilihan minat, bakat, dan atau kemampuan akademik peserta didik dengan orientasi penguasaan kelompok mata pelajaran keilmuan di luar pilihan minat. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ayo, silakan masuk. Hai, apa kabar? Baik, Pak. Pak. Yuk, waalaikumsalam. Ayo, silakan duduk. Nah, ini kok rame-rame datang ke sini? Jadi nih Pak, kita kesini tuh mau nanya tentang curhat-curhat gitu, tentang pelajaran di kelas gitu Pak. Boleh kan Pak? Kalau boleh Papa tahu, mulai dari siapa dulu nih? Jadi nih Pak, nilai fisika sama matematika aku tuh selalu turun terus, selalu kurang, nggak tahu kenapa nih Pak. Kalau aku tuh ya mapel-mapel itu tuh kayak susah. Apalagi beda banget kayak waktu sama SMP, matematika tuh kayak lebih gampang waktu SMP. Jadi kalian merasa sangat sulit nih belajar di IPA saat ini ya? Ini kalian berkelas 10. Kalau yang kelas 11 gimana nih? Iya, kami juga punya masalah yang sama, Pak. Jadi nilai rapot kami itu selalu nggak memuaskan, jadi kita mau pindah peminatan. Nah, Bapak mau nanya ke kalian semua.
kira-kira apa sih yang membuat kalian tadi merasa sulit untuk belajar matematika, fisika, kimia, biologi, dan kalian juga mata pelajarannya anjlok? Kayaknya sih Pak, manajemen waktunya deh kayaknya. Manajemen waktu. Selain manajemen waktu apa lagi? Iya sih Pak, kalau aku sih belajar iya. Tapi sebenarnya tuh semester lalu tuh aku ada les nari gitu. Jadi kayaknya waktunya kepotong buat belajar. Oke, jadi selain kalian belajar, les nari juga. Kalau kamu? Kalau aku nilainya suka pas-pasan terus Pak, jadi nggak puas gitu. Oh, kalau Raka nih? Kalau saya dari yang semester lalu itu jadi turun Pak, nilainya nggak naik. Oh, jadi turun. Iya. Oke. Nah, kalau Bapak analisa, mungkin kalian itu karena kesulitan untuk mengelola waktu belajar, mengelola waktu kegiatan belajar yang lain juga. Nah, nih untuk peminatan itu ada beberapa tahapan. Kalau misalkan untuk kelas 10, kalau misalkan mau pindah, kalian selama 1 semester akan dipantau, mulai dari nilai belajarnya dan hasil-hasil ulangannya. Nah, yang memantau itu akan ada guru BK, wali kelas, dan orang tua kalian. Setelah 1 semester kalian dipantau nilainya, nanti baru diambil keputusan apakah kalian lanjut di peminatan IPA atau kalian pindah. Sedangkan untuk kelas 11 itu sudah habis waktunya gitu. Paling Bapak bisa memberikan rekomendasi, coba kalian gali potensi diri kalian, apa sih yang kalian sukai, mata pelajaran apa yang menjadi passion kalian, kemudian cari karirnya ke depan. Ada lagi nggak yang ingin disampaikan? Oke, kalau nggak ada lagi, bolehkah kita akhiri sesi ini? Boleh Pak. Oke. Makasih Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Selamat belajar lagi ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Peminatan pada SMA atau MA memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan atau kemampuan akademik dalam sekelompok mata pelajaran keilmuan. Pemilihan kelompok peminatan MIPA, IPS, Bahasa dan Budaya didasarkan pada A. Nilai rapor SMP atau MTS atau yang sederajat. B. Nilai ujian nasional SMP atau MTS atau yang sederajat. Dan C. Rekomendasi guru bimbingan atau counseling atau counselor di SMP atau MTS. Prosedur pemilihan peminatan dapat dilakukan sejak pendaftaran peserta didik baru ke sekolah yang dituju, dengan terlebih dahulu sekolah menentukan kuota kelas untuk masing-masing kelompok peminatan. Selanjutnya, peserta didik baru yang diterima memilih mata pelajaran lintas minat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan pemilihan peminatan dan lintas minat dapat pula dilakukan sesudah peserta didik diterima di sekolah. Informasi tentang pelaksanaan peminatan dan lintas minat disampaikan pada saat peserta didik melakukan registrasi atau daftar ulang. Selanjutnya, angket disebar dan pengolahan data angket dilakukan oleh guru BK dan tim kurikulum dengan mempertimbangkan rekomendasi dari guru BK SMP atau MTS. Penetapan kelas disesuaikan dengan jumlah peminat pada kelompok peminatan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan Ibu Wakasek Kurikulum di sekolah kalian yang baru. Nah, pada pertemuan ini kita akan mendiskusikan pemilihan mata pelajaran lintas minat yang di SMP, yang waktu kalian SMP itu belum kalian ketahui. Jadi tahap awal kalian masuk di SMA ini,
kalian harus paham dulu bagian itu. Sejak kalian kelas 10, kalian sudah diharuskan dan diwajibkan memilih mata pelajaran peminatan. Tapi sebelum kita mendiskusikan hal tersebut, ada baiknya kita lihat tayangan berupa testimoni dari kakak kelas kalian yang sudah memilih mata pelajaran di peminatan. Saya senang belajar fisika dan saya terinspirasi oleh Pak Habibie untuk mempelajari pesawat terbang di Jerman. Maka dari itu, saya memilih kelas MIPA. Untuk mendukung program tersebut, saya memilih lintas peminatan bahasa Jerman karena saya tahu industri pesawat terbang yang baik itu ada di Jerman. Saya senang belajar matematika. Saya tidak memiliki masalah dengan pelajaran matematika karena matematika itu sungguh menyenangkan. SMA 1. Pilot MIPA. Teman-teman tahu nggak, kalau Ibu Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi, beliau waktu SMA memasuki jurusan bahasa dan itu menginspirasi saya untuk mengikuti bahasa dan budaya. Belajar berbagai bahasa asing itu asik juga loh. Saya suka membaca dan saya berharap kalau bisa menjadi seorang penulis dan juga mengunjungi berbagai negara untuk belajar maupun bekerja seperti Andrea Hirata. Assalamualaikum, saya suka pelajaran ekonomi dan saya terinspirasi oleh Bapak Hairil Tanjung yang pengusaha itu loh. Saya juga ingin jadi pengusaha. Halo, saya ingin jadi ahli hukum. Pak Jokowi sangat menginspirasi. Saya juga ingin belajar banyak mengenai sosiologi, ekonomi, dan juga bahasa asing lainnya. IPS, oke. Baik, nah tadi adalah tayangan testimoni dari kakak kelas kalian yang sudah memilih mata pelajaran peminatannya masing-masing. Dari sana kalian bisa renungkan, coba renungi, pahami dan diskusikan. Siswa yang ada di peminatan MIPA dengan mata pelajaran matematika, biologi, fisika, dan kimia dapat memilih 2 mata pelajaran pada kelompok peminatan IPS dan bahasa dan budaya, yaitu pertama, ekonomi, kedua, geografi, ketiga, sosiologi, keempat, sejarah, kelima, bahasa dan sastra Inggris, keenam, bahasa dan sastra Indonesia, ketujuh, bahasa dan sastra asing lain, seperti bahasa dan sastra Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, dan Prancis, dan kedelapan, antropolog. Contoh, 2 mata pelajaran lintas minat yang diambil adalah ekonomi dan bahasa Jerman, atau geografi dan sejarah, atau bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Siswa yang ada di peminatan IPS dengan mata pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi dapat memilih 2 mata pelajaran pada kelompok peminatan MIPA dan bahasa dan budaya, yaitu matematika, biologi, fisika dan kimia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra asing lain, seperti bahasa dan sastra Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, dan Prancis, antropologi. Contoh 2 mata pelajaran lintas minat yang diambil adalah biologi dan bahasa Jepang, atau matematika dan fisika, atau bahasa Korea dan bahasa Mandarin. Siswa yang ada di peminatan bahasa dan budaya dengan mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra asing lain seperti Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, dan Prancis, dan antropologi dapat memilih 2 mata pelajaran pada kelompok peminatan MIPA, IPS, dan bahasa dan budaya itu sendiri pada mata pelajaran bahasa dan sastra asing lain di luar bahasa asing yang dipilih di peminatan utama, seperti pertama, ekonomi, kedua, geografi, ketiga, sosiologi, keempat, sejarah, kelima, matematika, keenam, fisika, ketujuh, biologi, kedelapan, kimia, dan kesembilan, bahasa dan sastra asing lain seperti Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, dan Prancis. Contoh, 2 mata pelajaran lintas minat yang dapat dipilih adalah
biologi dan ekonomi, atau matematika dan fisika, atau bahasa Korea dan bahasa Mandarin apabila kedua bahasa ini tidak dipelajari pada kelompok peminatan bahasa dan budaya. Lintas minat mana yang kalian inginkan? Sebagai gambaran, kalian bisa mencari informasi di internet tentang kisah orang-orang yang sudah sukses di pekerjaan dan di karirnya. Bu ingin bertanya. Silakan, Nak. Bu, bagaimana bila saya ada di peminatan IPA, tapi saya ingin memilih lintas minat bahasa asing padahal kelas bahasa saya tidak dibuka? Tentu boleh. Jadi seluruh siswa yang memilih peminatan MIPA boleh memilih lintas minat bahasa asing sekalipun kelas bahasa dan budaya tidak dibuka. Ya, contohnya kalian boleh memilih bahasa Jepang atau bahasa Inggris sebagai pelajaran lintas minat yang kalian inginkan. Silahkan, itu diperbolehkan. Baik, siapa lagi yang ingin bertanya? Untuk lintas minat kelas 10 kan kita bisa mengambil 2 mata pelajaran, Bu. Betul. Apakah itu berlanjut sampai kelas 11 dan 12? Jadi untuk kelas 11 dan 12, kalian kembali diwajibkan memilih salah satu mata pelajaran lintas minat yang sudah kalian pilih di kelas 10. Jadi kalian boleh memilih satu mata pelajaran yang paling kalian minati. Pilihlah yang paling kalian minati dan akan memberikan kontribusi di masa depan kalian. Dalam kondisi tertentu dan atas rekomendasi dari guru BK, peserta didik dapat memilih 3 mata pelajaran pada pemilihan kelompok peminatan, baik peminatan MIPA, IPS maupun bahasa dan budaya. Dengan beban belajar pada mapel yang tidak dipilihnya dipindahkan ke mata pelajaran lintas minat, sehingga lintas minat kelas 10 menjadi 3 pelajaran dan di kelas 11 dan 12 peserta didik dapat memilih 2 mata pelajaran dari 3 mata pelajaran yang dipilih di kelas 10. Contoh, untuk kelas 10, peserta didik yang mengambil peminatan MIPA dapat memilih 3 mapel dari 4 mapel yang ada, yaitu matematika, biologi, dan kimia. Untuk mapel fisika yang tidak dipilihnya diganti dengan mapel dari lintas minat, sehingga mapel lintas minat menjadi 3 mata pelajaran, misalnya bahasa Inggris, ekonomi, dan sosiologi. Dan untuk kelas 11 dan 12, peserta didik yang mengambil peminatan MIPA tetap memilih 3 mapel yang dipelajari di kelas 10. Dan untuk mata pelajaran lintas minat, peserta didik memilih 2 mata pelajaran dari 3 mata pelajaran yang dipelajarinya di kelas 10. Misalnya, bahasa Inggris dan ekonomi. Peminatan dan lintas minat itu merupakan anugerah yang memang harus dihargai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap siswa yang memiliki kemampuan di mata pelajaran tertentu itu harus dikembangkan sesuai dengan bakat dan minatnya, karena sangat bermanfaat untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi lagi. Mengenai lintas minat itu sangat direspon sekali oleh kami sebagai orang tua, dan anak-anak juga menyenangi adanya lintas minat itu, sehingga ada variasi, dia tidak jenuh dengan mata pelajaran eksak saja. Yang namanya kurikulum 2013 itu tinggal kesiapan pihak sekolah untuk mengembangkan potensi siswa sesuai dengan pilihannya dan minatnya yang lain kemana. Makanya dikatakan lintas minat. Artinya IPA bisa ke IPS, IPS bisa ke IPA. Hanya guru dan kepala sekolah termasuk wali kelas memberikan pemahaman kepada siswa, sehingga di dalam meliputi atau menempuh pelajaran itu kadang-kadang dihindari atau kita menghindari hal-hal yang sifatnya menghambat kepada siswa. Kesuksesan tidak tergantung pada jurusan, tetapi tergantung pada minat dan bakat pembelajar pada bidang akademik yang digelutinya. Peminatan dan lintas minat adalah program pendidikan yang menyediakan berbagai pilihan pelajaran untuk dipilih sesuai minat dan bakatnya.